Baghdad sedang dilanda gelombang pemikiran materialisme. Di kedai-kedai kopi dan pusat kebudayaan, sekelompok cendekiawan yang menamakan diri mereka kaum pengagum materi mulai menyebarkan keraguan. Pemimpin mereka adalah Ali, seorang pria dengan retorika tajam yang mengklaim bahwa segala sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh panca indera adalah omong kosong. Ali adalah mantan penuntut ilmu yang kecewa. Ia kini menggunakan kecerdasannya untuk menggugat konsep surga. Ia menyebutnya sebagai candu bagi si lemah dan ilusi kolektif yang diciptakan untuk menakuti orang-orang agar patuh pada aturan penguasa. Di sebuah alun-alun yang dipenuhi mahasiswa dan ulama, Ali berdiri di atas podium batu. Ia memegang sebuah apel merah dan sebuah batu hitam. "Lihatlah ini," seru Ali. "Apel ini nyata karena aku bisa memakannya. Batu ini nyata karena kepalaku akan berdarah jika terkena lemparannya. Namun, manakah surga kalian? Kalian bilang ada sungai susu, istana permata, dan pohon emas. Tapi sudah ribuan tahun manusia mati, tak ada satupun yang kembali untuk sekadar membawa segelas susu dari sana." Ia tertawa meremehkan, lalu menatap kerumunan. "Surga hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan untuk menghibur kalian dari penderitaan hidup. Kalian menahan lapar sekarang demi makanan gaib nanti. Kalian takut berbuat jahat demi neraka hayalan nanti. Sadarlah, hidup ini hanya daging, tulang, dan tanah. Setelah itu, kosong." Tepat ketika suasana mulai memanas, Abu Nawas masuk ke lingkaran debat. Namun, ia tidak datang dengan jubah ulama yang agung. Ia datang membawa sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat dan sebuah cermin. "Tuan Ali yang cerdas," sapa Abu Nawas sambil membungkuk sopan. "Logikamu sungguh memikat. Kau hanya percaya pada apa yang kau lihat, bukan?" "Tentu. Hanya orang bodoh yang membangun rumah di atas awan yang tak terlihat," jawab Ali sombong. Abu Nawas meletakkan kotak kayunya di depan Ali. "Di dalam kotak ini, aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas. Sesuatu yang sangat nyata, namun kau tidak bisa melihatnya. Sebelum kita bicara soal surga, bisakah kau membuktikan apa isi kotak ini tanpa membukanya?" Ali mendengus. "Itu mustahil. Jika kau tidak membukanya, berarti isinya tidak ada bagiku." Abu Nawas tersenyum. Lalu ia mengambil cermin dan mengarahkannya ke wajah Ali. "Tuan Ali, katakan padaku, apakah kau mencintai ibumu? Atau apakah kau merasakan haus saat matahari terik?" "Tentu saja," jawab Ali mulai kesal. "Lalu, tunjukkan padaku di mana wujud cinta itu? Berapa beratnya? Apa warnanya? Jika aku membedah jantungmu, apakah aku akan menemukan cinta di sana sebagai sekeping daging merah? Tidak. Tapi kau yakin, cinta itu ada karena kau merasakan dampaknya. Kau juga tidak bisa melihat rasa haus, tapi kau tahu ia nyata karena ia menggerakkan tubuhmu untuk mencari air. Jika hal-hal kecil di dalam dirimu saja, seperti perasaan dan niat, adalah sesuatu yang tak terlihat namun menjadi penggerak utama hidupmu, bagaimana mungkin kau begitu sombong menuntut untuk melihat surga yang merupakan puncak dari segala keindahan?" Abu Nawas melangkah lebih dekat. Suaranya kini merendah namun sangat berwibawa. "Ali, pernahkah kau bermimpi saat tidur? Pernahkah kau bermimpi makan makanan lezat dan merasa sangat kenyang dalam mimpimu, lalu terbangun dengan perasaan bahagia?" "Pernah, tapi itu hanya mimpi," potong Ali. "Saat kau berada dalam mimpi itu, apakah kau merasa itu ilusi?" "Tidak. Bagimu saat itu, mimpi adalah kenyataan yang paling nyata. Kau merasakan manisnya, kau merasakan hangatnya. Jika otakmu yang kecil ini sanggup menciptakan dunia dalam tidurmu yang terasa sangat nyata, maka bayangkan sang pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Bagimu, surga adalah mimpi, karena kau sedang terjaga di dunia. Tapi bagi mereka yang sudah bangun, mati, dunia inilah yang tampak seperti mimpi yang singkat. Surga bukan ilusi untuk menipu manusia, tapi surga adalah keadilan akhir. Karena jika hidup ini berakhir hanya jadi tanah, maka tidak ada bedanya antara orang baik yang menderita dan orang jahat yang tertawa. Dan itu adalah logika yang paling cacat di dunia ini." Ali terdiam. Ia ingin membantah, tapi perumpamaan tentang cinta dan mimpi itu menusuk langsung ke sisi kemanusiaannya yang selama ini ia coba tekan dengan logika materialis. "Itu hanya permainan kata, Abu Nawas," teriak Ali dengan suara sedikit bergetar. "Besok,
Aku akan membuktikan bahwa rasa takut akan neraka hanyalah cara agama untuk mencabut kebebasan manusia. Abu Nawas hanya mengambil kembali kotaknya. Silakan, Tuan Ali. Tapi ingat, kotak ini tetap berisi sesuatu, meskipun kau menutup matamu rapat-rapat. Ali kembali berdiri di hadapan massa yang lebih besar di gerbang pasar Baghdad. Kali ini, ia membawa sebuah belenggu besi yang berat dan melemparkannya ke tanah, hingga menimbulkan suara denting yang keras. Lihat rantai ini, seru Ali dengan mata menyala. Inilah gambaran agama bagi kalian. Mereka menciptakan dongeng tentang neraka, api yang membakar selamanya, ulat yang tak mati, dan air mendidih, hanya untuk membelenggu kebebasan kalian. Kalian tidak berani mengambil apa yang kalian inginkan. Kalian tidak berani menikmati hidup, hanya karena takut pada hantu yang tidak pernah terbukti keberadaannya. Tanpa rasa takut akan neraka, manusia akan menjadi tuan atas dirinya sendiri. Kita akan benar-benar bebas. Ali menunjuk ke arah masjid dan istana. Para penguasa dan ulama menggunakan konsep neraka untuk memastikan kalian tetap miskin dan patuh. Mereka bilang, bersabarlah dalam kemiskinan, atau kau masuk neraka karena mencuri. Sementara mereka sendiri menikmati dunia. Neraka adalah instrumen kontrol politik yang paling kejam, karena ia menyerang psikologis manusia sejak mereka kecil. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa pemuda yang merasa tertekan oleh aturan, mulai merasa kata-kata Ali ada benarnya. Abu Nawas muncul dari kerumunan. Kali ini ia membawa sebuah papan peringatan yang bertuliskan, "Awas, sumur ini beracun. Siapa yang minum akan mati tersiksa." Abu Nawas meletakkan papan itu di depan Ali. "Tuan Ali yang merdeka, aku setuju denganmu bahwa belenggu itu menyakitkan. Tapi, mari kita uji logikamu pada papan peringatan ini." "Apa hubungannya dengan neraka?" tanya Ali ketus. "Begini," jawab Abu Nawas tenang. "Bayangkan ada sebuah desa yang hanya memiliki satu sumber air, yaitu sumur ini. Karena sumur ini mengandung racun yang mematikan, seseorang memasang papan peringatan ini. Sekarang, apakah menurutmu papan ini adalah alat penjajah yang mencuri kebebasan orang desa untuk minum? Ataukah papan ini adalah wujud kasih sayang agar orang-orang tidak mati sia-sia?" Ali terdiam sejenak. "Itu berbeda. Racun itu nyata. Kau bisa mengujinya pada tikus. Sedangkan api neraka, siapa yang bisa mengujinya?" Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menggambar sebuah garis panjang di tanah yang melambangkan tepi sebuah jurang yang sangat dalam. "Ali, bayangkan kau sedang berjalan di malam yang gelap gulita di atas tebing yang curam. Di tepi tebing itu, ada sebuah pagar besi yang kokoh. Apakah kau akan mengutuk pagar itu karena ia menghalangi langkahmu untuk melompat bebas ke dalam kegelapan? Ataukah kau akan memegang pagar itu erat-erat karena kau tahu, tanpanya, langkahmu yang bebas, itu adalah langkah terakhir menuju kehancuran? Neraka bukanlah penjara, ia adalah pagar. Ia dipasang oleh Sang Pencipta bukan untuk menyiksa, tapi untuk memberi peringatan. Jika manusia tidak takut pada neraka, maka yang kuat akan memangsa yang lemah, yang kaya akan menginjak yang miskin, dan dunia akan berubah menjadi hutan rimba yang jauh lebih mengerikan dari api manapun." Abu Nawas menatap mata Ali dengan penuh simpati. "Kau bilang tanpa neraka manusia akan bebas. Aku katakan, tanpa neraka, keadilan hanyalah lelucon. Bayangkan seorang tiran yang membantai ribuan nyawa lalu mati dengan tenang di tempat tidur mewahnya. Di sisi lain, ada seorang ibu yang jujur namun mati kelaparan karena hartanya dirampas sang tiran. Jika setelah mati keduanya hanya menjadi tanah yang sama, maka alam semesta ini adalah sebuah kegagalan yang tidak adil. Neraka ada agar sang tiran tahu bahwa setiap tetes air mata korbannya memiliki harga yang harus dibayar. Neraka adalah jaminan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang secara absolut di akhir cerita." Kerumunan itu terdiam. Mereka yang tadinya merasa terbelenggu oleh rasa takut, kini melihat bahwa rasa takut itu adalah apa yang menjaga ketertiban dunia. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "apakah kau ingin hidup di dunia di mana pencuri dan pembunuh bisa tertawa selamanya karena tidak ada hantu yang menanti mereka di balik kematian? Jika kau menghapus neraka, kau sedang memberikan hadiah terbesar bagi para penjahat di muka bumi." Ali mengepalkan tinjunya. Ia merasa logikanya tentang kebebasan hancur saat dihadapkan pada konsep keadilan. "Mungkin soal keadilan kau bisa berkelit, Abu Nawas," teriak Ali. "Tapi bagaimana dengan Tuhan itu sendiri? Besok, aku akan membuktikan bahwa alam semesta ini bekerja sendiri, tanpa butuh tangan gaib
yang kalian puji-puji. Ali kembali dengan persiapan yang lebih matang. Ia membawa sebuah jam mekanik rumit buatan pengrajin Persia dan beberapa gulungan perkamen berisi peta perbintangan. Di pinggir sungai Tigris yang tenang, ia mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan argumen paling ilmiahnya. Ali mengangkat jam mekaniknya tinggi-tinggi. Perhatikan roda gigi ini. Mereka berputar karena satu roda menggerakkan roda lainnya. Alam semesta pun demikian. Hujan turun karena penguapan. Tanaman tumbuh karena air dan tanah. Semuanya adalah proses sebab akibat yang mekanis. Dunia ini seperti jam besar yang berputar sendiri sejak jutaan tahun lalu. Kita tidak butuh sosok pencipta yang duduk di atas awan untuk mengatur gerak planet. Jika hukum alam sudah cukup menjelaskan segalanya, maka Tuhan adalah hipotesis yang tidak perlu. Ali menantang kerumunan. Apakah kalian pernah melihat tangan gaib yang memutar matahari? Tidak. Yang kalian lihat adalah hukum fisika. Abu Nawas datang terlambat dengan napas terengah-engah. Wajahnya menunjukkan ekspresi luar biasa heran, hampir seperti orang yang baru melihat keajaiban. Tuan Ali, teman-teman semua, teriak Abu Nawas. Maafkan aku terlambat. Aku baru saja melihat kejadian paling menakjubkan di pelabuhan bawah tadi. Orang-orang penasaran, termasuk Ali. Kejadian apa? Abu Nawas? Apa ada nabi baru lagi? Ejek Ali. Abu Nawas bercerita dengan menggebu-gebu. Aku melihat sebuah pohon besar di tepi sungai tumbang sendiri tanpa ditebang. Lalu, batang-batangnya membelah diri menjadi papan-papan halus secara otomatis. Papan-papan itu kemudian menyusun diri menjadi sebuah kapal yang megah tanpa ada tukang kayu satupun. Tidak berhenti di sana, karung-karung gandum di gudang berjalan sendiri masuk ke lambung kapal. Lalu, layar kapal itu terkembang mengikuti arah angin. Kemudinya berputar sendiri menghindari karang, dan kapal itu berlayar dengan sempurna menuju pelabuhan tanpa ada kapten maupun anak buah kapal. Benar-benar hebat, bukan? Ali tertawa terpingkal-pingkal sampai air matanya keluar. Abu Nawas, aku pikir kau orang pintar. Ternyata kau sudah gila. Mana mungkin papan kayu menyusun diri jadi kapal? Mana mungkin kapal berlayar tanpa nahkoda? Itu adalah hal yang mustahil secara akal. Setiap benda yang teratur pasti ada pembuatnya. Abu Nawas tiba-tiba berhenti berakting. Wajahnya berubah menjadi sangat serius dan tenang. Ia menatap Ali tepat di matanya. Ali, dengarlah bicaramu sendiri. Kau bilang sangat mustahil bagi sebuah kapal kayu yang kecil dan sederhana untuk ada dan berjalan tanpa ada pembuat dan nahkodanya. Lalu, bagaimana mungkin kau bisa berkata bahwa alam semesta yang maha luas ini, dengan jutaan bintang yang tak pernah bertabrakan, pergantian siang dan malam yang presisi, serta rumitnya sel-sel dalam tubuhmu, bisa ada secara kebetulan dan berjalan tanpa ada pencipta dan pengatur yang maha agung? Jika untuk sebuah kapal kecil saja akalmu menuntut adanya nahkoda, mengapa untuk seluruh galaksi ini akalmu mendadak buta dan mengatakan, semuanya terjadi secara kebetulan? Ali ternganga. Jam mekanik di tangannya terasa berat. Argumennya tentang roda gigi alam berbalik menyerangnya. Jika jam itu butuh pengrajin untuk menyusun roda giginya, maka hukum alam yang jauh lebih rumit pasti butuh perancang yang menetapkan hukum tersebut. Hukum alam hanyalah cara kerja, lanjut Abu Nawas. Ia bukan pencipta. Peta perbintanganmu menunjukkan jalan, tapi peta itu tidak menciptakan bintang-bintangnya. Rakyat Baghdad bertepuk tangan. Logika kapal tanpa awak itu sangat mudah dicerna namun menghancurkan teori, kebetulan, milik Ali. Ali menyapu keringat di dahinya. Baiklah, mungkin ada penyebab pertama. Tapi, Ali mencoba mencari celah terakhir. Jika surga itu indah dan Tuhan itu ada, mengapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Besok, aku akan membuktikan bahwa penderitaan di bumi adalah bukti bahwa Tuhan yang kalian puji itu sebenarnya tidak peduli, atau bahkan tidak ada. Keesokan harinya, Ali memilih tempat yang paling menyayat hati sebagai latar debatnya, di depan sebuah rumah yatim dan balai pengobatan yang penuh dengan orang-orang sakit. Ia ingin menyerang langsung ke pusat emosi dan nurani manusia. Ali menunjuk ke arah seorang anak kecil yang kakinya pincang dan sedang menangis karena lapar. Abu Nawas, lihatlah anak ini. Jika Tuhanmu itu maha kuasa, dia pasti sanggup menghapus penderitaannya. Jika dia maha pengasih, dia pasti ingin menghapusnya. Tapi kenyataannya, anak ini tetap menderita. Maka hanya ada dua kemungkinan. Tuhanmu sanggup tapi tidak mau, berarti dia kejam. Atau dia mau tapi tidak sanggup,
berarti dia lemah. Atau kemungkinan paling logis, dia memang tidak ada, dan dunia ini hanyalah kekacauan yang buta. Ali menatap kerumunan dengan tajam. Bagaimana kalian bisa memuji Tuhan yang membiarkan bayi mati kelaparan dan membiarkan penjahat hidup makmur? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengajak Ali berjalan sebentar menyusuri pasar. Tiba-tiba, mereka berpapasan dengan seorang pria yang rambutnya sangat kotor, gimbal, berantakan, dan wajahnya dipenuhi kumis serta jenggot yang tak terurus. Ali, bisik Abu Nawas dengan wajah serius yang dibuat-buat. Aku baru sadar, ternyata di kota Baghdad ini, tukang cukur itu tidak ada. Ali mengerutkan kening, merasa dipermainkan. Apa maksudmu? Lihat di sebelah sana, ada toko tukang cukur yang besar. Dan lihat pria di sampingnya, rambutnya rapi dan wangi. Tentu saja tukang cukur itu ada. Tidak, bantah Abu Nawas. Kalau tukang cukur itu ada, tidak mungkin ada pria yang rambutnya gimbal dan berantakan seperti itu. Jika tukang cukur itu hebat dan peduli, dia pasti sudah merapikan rambut semua orang di kota ini. Ali mendengus remeh. Abu Nawas, kau bodoh sekali. Tukang cukur itu ada, tapi pria itu tidak datang kepadanya. Tukang cukur tidak akan menyeret orang di jalan untuk dicukur paksa. Orang itulah yang harus melangkahkan kaki ke toko tersebut. Abu Nawas tersenyum lebar, senyum yang membuat Ali sadar ia baru saja masuk ke dalam jebakan. Demikian pula dengan Tuhan dan penderitaan. Ali, Tuhan ada, petunjuknya ada. Tapi manusia seringkali tidak datang kepadanya dan tidak mengikuti aturannya. Banyak penderitaan di bumi, kelaparan, peperangan, kemiskinan, adalah hasil dari tangan manusia sendiri yang rakus dan tidak mau berbagi. Kau menyalahkan Tuhan atas kemiskinan, padahal si kaya menimbun harta. Kau menyalahkan Tuhan atas perang, padahal manusia yang menghunus pedang. Jangan salahkan tukang cukur atas rambutmu yang berantakan jika kau sendiri yang menjauh dari cermin. Ali terdiam sejenak, namun ia kembali menyerang. Lalu bagaimana dengan anak yang lahir cacat atau bencana alam? Itu bukan salah manusia. Abu Nawas mengambil sebuah buah pahit dari lapak pedagang dan memberikannya pada Ali. Ali, apakah rasa pahit pada obat itu berarti apoteker itu jahat? Kepahitan itu adalah jalan menuju kesembuhan. Tanpa adanya sakit, kita tidak akan pernah menghargai sehat. Tanpa adanya gelap, kau tidak akan pernah mengerti keindahan cahaya. Dunia ini adalah tempat ujian, bukan surga. Penderitaan ada agar manusia belajar berempati, agar manusia bergerak untuk menolong, dan agar jiwa kita ditempa menjadi lebih kuat. Jika dunia ini hanya berisi kesenangan tanpa sedikit pun kesulitan, maka manusia akan menjadi makhluk yang sombong dan berhenti tumbuh. Penderitaan adalah pisau bedah Tuhan untuk mengeluarkan borok kesombongan dari hati kita. Abu Nawas menunjuk anak kecil pincang tadi yang kini sedang diberi makan oleh seorang asing yang merasa iba. Lihatlah, ucap Abu Nawas. Karena adanya anak yang menderita itu, sifat kedermawanan dan cinta kasih muncul dari orang lain. Jika tidak ada orang yang butuh bantuan, maka sifat-sifat mulia Tuhan yang ada dalam diri manusia tidak akan pernah muncul. Penderitaan adalah cara dunia untuk saling menghubungkan hati manusia. Ali tertunduk. Logikanya tentang Tuhan yang kejam mulai luntur digantikan oleh pemahaman tentang hikmah di balik musibah. Satu lagi, tambah Abu Nawas. Bagi orang yang beriman, penderitaan di dunia yang singkat ini akan diganti dengan kebahagiaan abadi yang tak terbayangkan. Maka, penderitaan itu hanyalah sekejap mata jika dibandingkan dengan keabadian. Ali merasa argumennya habis. Namun, ia masih memegang satu kartu terakhir. Semua penjelasanmu indah, Abu Nawas. Tapi pada akhirnya, kita semua akan mati. Dan kematian adalah akhir dari segalanya. Besok, aku akan membuktikan bahwa berharap pada kehidupan setelah mati adalah bentuk ketakutan manusia yang paling menyedihkan. Hari terakhir debat ini berlangsung di tepi sungai Tigris saat matahari mulai terbenam, sebuah simbol dari akhir kehidupan. Ali berdiri dengan wajah pucat, namun suaranya tetap berusaha terdengar lantang di hadapan kerumunan yang menanti jawaban akhir dari sang sufi. Ali menunjuk ke arah makam tua yang ada di dekat sana. Abu Nawas, inilah kenyataan yang kau hindari. Kita akan membusuk, dimakan cacing, dan menjadi tanah. Kehidupan setelah mati adalah cara manusia yang pengecut untuk menghibur diri, karena mereka tidak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka akan lenyap selamanya.
Mengapa kau habiskan hidupmu untuk mematuhi aturan Tuhan yang tidak pernah kau lihat, demi tempat yang tidak pernah kau kunjungi? Ali menatap tajam. Bukankah lebih baik hidup bebas tanpa beban akhirat, daripada membuang waktu untuk sesuatu yang mungkin saja tidak ada? Abu Nawas tersenyum tenang, sebuah senyuman yang penuh dengan kedamaian. Ia tidak lagi membawa benda-benda aneh. Ia hanya membawa 2 buah bekal perjalanan. Ali, mari kita tinggalkan filosofi yang rumit sejenak. Mari kita bicara tentang risiko dan logika perjalanan. Aku ingin memberikanmu sebuah taruhan yang paling adil. Abu Nawas melangkah mendekati Ali. Bayangkan ada 2 orang musafir yang akan menyeberangi padang pasir yang sangat luas dan berbahaya. Musafir pertama, sepertiku, percaya bahwa di ujung gurun sana ada sebuah istana yang indah dengan segala kenyamanan. Maka, ia menyiapkan bekal yang cukup, menjaga perilakunya selama perjalanan, dan membawa peta yang benar. Musafir kedua, sepertimu, yakin bahwa di ujung gurun tidak ada apa-apa kecuali jurang kosong. Maka, ia tidak membawa bekal, bersenang-senang menghamburkan tenaganya, dan berjalan sesuka hatinya tanpa peta. Abu Nawas menatap mata Ali dengan sangat dalam. Sekarang, mari kita hitung risikonya. 1. Jika kau benar, bahwa setelah mati tidak ada apa-apa, maka aku dan kau akan sama-sama menjadi tanah. Aku tidak rugi apa-apa. Hidupku di dunia tetap bahagia karena aku hidup dengan moral, kedisiplinan, dan harapan. Aku mati dalam keadaan tenang. 2. Namun, jika aku yang benar, bahwa akhirat itu ada, maka di saat kita sampai di ujung gurun, aku akan selamat dan masuk istana itu dengan bekal yang kubawa. Sedangkan kau akan sampai di sana dalam keadaan hampa, tanpa bekal, dan menghadapi keadilan Tuhan tanpa pelindung apapun. Jadi, katakan padaku, Ali, siapa yang lebih cerdas? Orang yang bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk meskipun ia belum melihatnya, atau orang yang berjudi dengan nasib abadinya hanya karena ia terlalu sombong untuk percaya? Ali tertegun. Seluruh argumen ateismenya yang selama ini ia bangun dengan logika, materialisme, runtuh di hadapan logika risiko Abu Nawas. Jika aku salah, aku hanya kehilangan kesenangan sesaat di dunia yang singkat ini. Tapi jika kau salah, kau kehilangan segala-galanya selamanya. Aku bertaruh pada keuntungan abadi, sementara kau bertaruh pada kekosongan yang membahayakan. Mata Ali mulai berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukan mencari kebenaran, melainkan mencari alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab moralnya sebagai manusia. Keindahan, harapan, yang ditawarkan Abu Nawas terasa jauh lebih logis dan manusiawi daripada kehampaan yang selama ini ia agungkan. Ali menundukkan kepalanya, lalu perlahan ia berlutut di tanah. Abu Nawas, aku telah menghabiskan energiku untuk membuktikan bahwa cahaya itu tidak ada, padahal aku sendiri sedang berdiri di bawah sinarnya. Terima kasih telah menunjukkan bahwa iman bukanlah tentang ketakutan, melainkan tentang kesiapan dan cinta. Malam itu, di tepi sungai Tigris, Ali mengucapkan syahadat dengan bimbingan Abu Nawas. Tidak ada lagi perdebatan panas, yang ada hanyalah 2 orang manusia yang duduk berdampingan, menatap bintang-bintang yang kini tampak bukan hanya sebagai gas yang terbakar, melainkan sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta. Keislaman Ali ternyata memicu kemarahan di kalangan mantan pengikutnya, para filosof materialis yang merasa kehilangan otak gerakan mereka. Mereka menuduh Ali telah terkena sihir kata-kata Abu Nawas. Untuk menjemput Ali kembali, mereka mengirim Zaid, seorang skeptis yang sangat vokal dan ahli dalam logika paradoks. Zaid mendatangi Ali dan Abu Nawas di sebuah kedai, membawa sebuah tantangan yang dianggapnya sebagai lubang maut bagi keyakinan agama. Ali, seru Zaid dengan nada menghina. Aku tidak percaya kau menyerah pada dongeng musafir. Jika kau bilang Tuhan itu ada, tunjukkan padaku di mana dia, apa warnanya, bagaimana bentuknya. Jika dia tidak punya tempat, maka dia tidak ada. Jika dia punya tempat, maka dia terbatas. Dan jika kau tidak bisa memperlihatkannya padaku sekarang, maka kau hanya menyembah ketiadaan. Zaid menoleh ke Abu Nawas dengan angkuh. Dan kau, Abu Nawas, jangan gunakan perumpamaan, angin, atau cinta, lagi. Aku ingin sesuatu yang nyata, yang bisa kusentuh dan kulihat, atau aku akan membawa Ali pulang sekarang juga. Abu Nawas tidak membalas dengan kata-kata. Ia diam sejenak, lalu membungkuk dan mengambil sebuah gumpalan tanah liat yang sudah mengeras dan kering dari jalanan. Tanpa peringatan,
Abu Nawas melemparkan gumpalan tanah itu ke dahi Zaid. Puk! Zaid terhuyung, memegangi dahinya yang memerah. Aduh! Kau gila, Abu Nawas! Sakit sekali! Teriak Zaid marah sambil mengusap dahinya yang berdenyut. Abu Nawas menatapnya dengan wajah polos. Sakit? Apa maksudmu dengan sakit? Bisakah kau tunjukkan padaku di mana wujud sakit itu? Apa warnanya? Bagaimana bentuknya? Apakah sakit itu kotak atau bulat? Zaid membentak. Jangan bercanda. Kau tidak perlu melihat sakit untuk tahu bahwa ia ada. Aku merasakannya di dahiku ini. Abu Nawas mendekat dan bertanya dengan nada menyelidik. Tuan Zaid yang agung, bukankah kau bilang manusia itu hanya materi? Kau bilang kau terbuat dari tanah. Dan gumpalan yang kulempar tadi juga terbuat dari tanah. Jika tanah bertemu dengan tanah, secara logika materi, seharusnya tidak ada apa-apa selain benturan fisik. Lalu dari mana datangnya rasa sakit itu? Bisakah kau membedah dahimu dan menunjukkan kepingan sakit di bawah mikroskopmu? Jika kau yakin sakit itu ada padahal kau tidak bisa melihat wujudnya, mengapa kau begitu sombong menafikan keberadaan Allah hanya karena matamu yang terbatas tidak sanggup menangkap cahayanya? Abu Nawas melanjutkan sambil menunjuk dahi Zaid yang masih memerah. Kau bertanya di mana Allah? Dia tidak butuh tempat, karena dialah yang menciptakan tempat. Meminta Tuhan untuk berada di sebuah tempat sama saja dengan meminta seorang arsitek untuk hidup di dalam batu bata yang ia susun sendiri. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia tidak terlihat bukan karena dia tidak ada, tapi karena matamu terlalu lemah untuk menatapnya. Seperti matamu yang buta jika menatap langsung ke inti matahari, padahal matahari hanyalah salah satu hambanya yang kecil. Zaid terdiam, rasa berdenyut di dahinya seolah menjadi saksi bisu atas kebenaran ucapan Abu Nawas. Ia ingin membantah, tapi setiap kali ia mencoba bicara, rasa pri itu mengingatkannya bahwa ada realitas yang sangat nyata namun tidak memiliki dimensi fisik yang bisa digambarkan. Satu lagi, tambah Abu Nawas. Kau bilang Allah itu tidak ada karena tidak bisa dilihat? Apakah kau juga akan bilang bahwa kau tidak punya akal hanya karena aku tidak bisa melihat otakmu sedang berpikir sekarang? Zaid mundur selangkah, rasa marahnya berganti menjadi kebingungan yang mendalam. Ali tersenyum melihat temannya itu mulai terjebak dalam logikanya sendiri. Baiklah, gumam Zaid sambil menahan malu. Mungkin, keberadaan tidak selalu harus terlihat. Tapi bagaimana dengan takdir? Jika Tuhan sudah menuliskan segalanya, maka manusia hanyalah boneka. Mengapa kita harus dihukum jika kita hanya menjalankan skenarionya? Zaid mengusap dahinya yang masih terasa berdenyut, namun sorot matanya kembali menajam. Ia merasa telah menemukan celah hukum yang tidak mungkin bisa dijawab oleh Abu Nawas tanpa menyalahkan Tuhan. Abu Nawas, seru Zaid dengan nada menantang. Jika kau bilang Tuhan itu maha tahu, berarti dia sudah tahu apa yang akan kulakukan bahkan sebelum aku lahir, bukan? Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jika Tuhan sudah menulis bahwa aku akan menjadi ateis, lalu aku benar-benar menjadi ateis, bukankah aku hanya menjalankan perintahnya? Mengapa aku harus disiksa karena melakukan apa yang sudah dia tuliskan? Bukankah itu berarti Tuhan sedang menghukum hambanya karena skenario yang dia buat sendiri? Ali menoleh ke arah Abu Nawas. Ia tahu ini adalah pertanyaan klasik yang sering membingungkan banyak orang. Abu Nawas tidak langsung menjawab secara teologis. Ia mengambil sebuah gelas kaca yang sangat indah dari meja kedai. Lalu ia meletakkannya tepat di tepi meja, setengah menggantung, sehingga sedikit goyangan saja akan menjatuhkannya. Zaid, tanya Abu Nawas, kau adalah orang yang cerdas. Katakan padaku, jika aku membiarkan gelas ini di sini dan ada angin kencang berhembus, apa yang akan terjadi pada gelas ini? Tentu saja gelas itu akan jatuh dan pecah, jawab Zaid dengan cepat. Apakah kau yakin? Tanya Abu Nawas lagi. Sangat yakin. Itu hukum alam yang pasti, balas Zaid. Abu Nawas tersenyum, lalu dengan sengaja ia menyenggol gelas itu hingga jatuh ke lantai. Prang! Gelas itu hancur berkeping-keping. Abu Nawas menunjuk serpihan kaca di lantai. Zaid, kau tadi mengatakan dengan pasti bahwa gelas ini akan pecah. Pertanyaannya, apakah pengetahuanmu yang hebat itu yang memaksa gelas ini pecah? Ataukah gelas ini pecah karena posisinya yang berbahaya dan tindakanku? Zaid terdiam. Abu Nawas melanjutkan.
Allah Maha Tahu segala sesuatu melampaui waktu. Dia tahu apa yang akan kau pilih bukan karena dia memaksamu memilihnya, tapi karena baginya tidak ada rahasia. Bayangkan seorang guru yang sangat mengenal muridnya. Guru itu tahu bahwa murid yang malas ini tidak akan belajar dan akan gagal dalam ujian. Ketika hari ujian tiba dan murid itu benar-benar gagal, apakah murid itu bisa menyalahkan pengetahuan gurunya sebagai penyebab kegagalannya? Tentu tidak. Murid itu gagal karena ia memilih untuk tidak belajar, meskipun sang guru sudah tahu hasil akhirnya. Abu Nawas mengambil serpihan kaca dan menunjukkannya kepada Zaid. Takdir bukan berarti kau dipaksa seperti robot. Takdir adalah cara Allah mencatat pilihan-pilihanmu. Allah memberimu akal sebagai kemudi. Jika kau mengarahkan kemudimu ke jurang, jangan salahkan pembuat peta yang sudah menuliskan bahwa di sana ada jurang. Kau punya kehendak bebas untuk memilih, dan Allah memiliki pengetahuan tentang pilihanmu. Hukum Tuhan itu adil. Dia menghukummu bukan karena catatannya, tapi karena pilihanmu yang tertuang dalam catatan itu. Zaid mulai berkeringat dingin. Logika, boneka, yang ia agungkan ternyata hanyalah usahanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jadi, lanjut Abu Nawas, jika kau memilih untuk tetap skeptis hari ini, itu bukan karena tinta Tuhan memaksamu, tapi karena keras kepalamu yang menolak kebenaran. Jangan jadikan takdir sebagai tameng untuk kemalasanmu mencari jalan pulang. Zaid tampak goyah, namun ia masih memiliki satu serangan terakhir yang bersifat personal. Lalu, jika memang semuanya tentang pilihan, mengapa Tuhan tidak menciptakan kita semua baik saja dari awal? Mengapa Dia menciptakan iblis atau sifat buruk dalam diri manusia? Bukankah dunia akan lebih damai tanpa adanya pilihan untuk menjadi jahat? Matahari mulai tenggelam di cakrawala Baghdad, memancarkan warna jingga yang tenang di permukaan sungai Tigris. Zaid berdiri dengan napas yang mulai teratur, namun pikirannya masih bergejolak. Ia merasa inilah benteng terakhir dari argumennya. Jika Tuhan memang maha baik, mengapa Dia memberi ruang bagi kejahatan untuk eksis? Abu Nawas, ujar Zaid dengan nada yang lebih rendah namun tetap menuntut. Jika Tuhan itu maha kuasa dan hanya menginginkan kebaikan, mengapa Dia menciptakan iblis? Mengapa Dia menanamkan benih amarah dan nafsu dalam diri manusia? Bukankah akan jauh lebih indah jika kita semua diciptakan seperti malaikat yang hanya tahu cara berbuat baik? Tanpa pilihan untuk menjadi jahat, dunia ini akan menjadi surga sejak awal. Mengapa Tuhan menciptakan cacat dalam ciptaannya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia mengajak Zaid mendekati seorang pelukis jalanan yang sedang menyelesaikan sebuah lukisan pemandangan kota Baghdad yang megah. Abu Nawas menunjuk ke arah botol cat warna hitam milik pelukis itu. Zaid, lihatlah warna hitam itu. Bukankah warna itu gelap, suram, dan jika kau menumpahkannya ke seluruh kanvas, lukisan itu akan hancur? Tentu saja, jawab Zaid. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, mengapa pelukis itu tidak membuang saja warna hitamnya? Mengapa ia tetap menggunakannya untuk menggambar bayangan pohon, garis jendela, dan kedalaman sungai? Zaid menjawab dengan logis, karena tanpa warna hitam dan bayangan, lukisan itu akan terlihat datar. Kau tidak akan bisa melihat cahaya jika tidak ada bayangan. Warna hitam itulah yang membuat warna emas dan putih tampak bercahaya. Abu Nawas menepuk pundak Zaid dengan hangat. Begitulah rahasia penciptaan, Zaid. Jika Allah hanya menciptakan malaikat, maka tidak akan ada yang namanya perjuangan. Tidak ada keberanian tanpa rasa takut, tidak ada kesabaran tanpa cobaan, dan tidak ada ampunan tanpa kesalahan. Allah menciptakanmu dengan nafsu dan akal agar kau bisa memilih. Jika kau berbuat baik karena kau tidak bisa berbuat jahat, maka kebaikanmu tidak memiliki nilai. Namun, jika kau memiliki kekuatan untuk berbuat jahat namun kau memilih untuk menahannya demi cinta pada Tuhanmu, itulah yang membuatmu lebih mulia daripada malaikat. Abu Nawas melanjutkan sambil menatap langit yang mulai berbintang. Iblis bukan diciptakan untuk mengalahkan Tuhan, tapi sebagai beban untuk menguji seberapa kuat otot imanmu. Allah tidak menciptakan gelap. Gelap hanyalah kondisi saat cahaya tidak ada. Demikian pula kejahatan. Ia adalah kondisi saat manusia menjauhkan diri dari sumber cahayanya. Kehebatan seorang manusia bukan terletak pada ketidakhadiran nafsunya, tapi pada kemampuannya menjadikan nafsu itu sebagai kendaraan untuk mencapai ridha Allah. Zaid terdiam 1000 bahasa. Logika tentang keseimbangan dan nilai pilihan,
Ini menghancurkan egonya yang terakhir. Ia menyadari bahwa selama ini ia menuntut kesempurnaan dunia yang statis, padahal keindahan dunia terletak pada dinamika perjuangan manusia menuju Tuhannya. Zaid menoleh ke arah Ali yang kini tampak begitu damai, lalu kembali menatap Abu Nawas. Air mata mulai mengalir di pipinya. Selama ini aku mengira Tuhan membatasi kebebasanku, bisik Zaid. Ternyata, dia memberiku kebebasan yang begitu besar hingga aku diizinkan untuk meragukannya, sementara dia tetap memberiku napas untuk terus mendebatnya. Betapa maha penyabarnya Tuhanmu, Abu Nawas. Zaid akhirnya bersimpuh dan menjabat tangan Abu Nawas. Di bawah kesaksian Ali dan beberapa penduduk Baghdad, Zaid kembali bersyahadat, menyusul sahabatnya masuk ke dalam pelukan iman yang rasional. Abu Nawas tersenyum. Ia bangkit berdiri sambil mengibas-ngibaskan jubahnya yang terkena debu. Alhamdulillah, ucap Abu Nawas. Sekarang, karena kalian berdua sudah menjadi muslim yang baik, mari kita pergi ke kedai. Tapi ingat, sekarang kalian tidak boleh memesan khamr lagi. Pesanlah susu madu, karena setelah debat sepanjang ini, akal kalian pasti butuh nutrisi, bukan lagi polusi. Ali dan Zaid tertawa lepas. Mereka berjalan bersama Abu Nawas menembus kegelapan malam Baghdad, bukan lagi sebagai orang-orang yang tersesat, melainkan sebagai musafir yang telah menemukan kompas di dalam hatinya.